Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya Ananda? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Semoga kesehatan kita selalu terjaga ya. Walaupun dalam keadaan yang seperti saat sekarang ini, yang paling penting jaga kesehatan, apalagi pikiran. Kalau pikiran kita sehat, mudah-mudahan sehat semuanya. Kalaupun untuk melakukan aktivitas di luar rumah, patuhi protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker, jaga jarak. Bahkan kalau bila tidak perlu keluar, tidak usah keluar, ya. Kemudian sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Silakan pimpin doanya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Rizal. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, untuk absensi jangan lupa Ananda untuk mengisinya di Google Classroom ya. Ya, Kemudian pada pertemuan kita yang ketiga di KD yang pertama ini, sebelum lanjut, siapa yang ingat pelajaran kita minggu yang lalu? Bu. Ya Reksa silakan. Materi yang kita pelajari pada minggu yang lalu yaitu tentang ciri-ciri dan karakteristik wirausaha, Bu. Ya. Dan kita membahas tentang profil dari beberapa wirausaha, yaitu Walt Disney Srirang, animator, Diera Bakri, seorang fotografer, dan Bang Zul, fotografer yang difabel, Bu. Oh iya. Ada yang lain masih ingat? Cukup ya. Jadi dari profil tersebut dapat kita pelajari, kita ambil atau inspirasinya ya, mudah-mudahan mengalir ke dalam diri kita. Oke, lanjut. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang ciri-ciri kewirausahaan yang berhasil, kemudian sifat-sifat yang harus dimiliki, pengelompokan wirausaha, dan yang terakhir yang paling penting adalah faktor-faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Apalagi di pandemi COVID saat sekarang ini, yaitu terakhir per Agustus tercatat 46 perusahaan raksasa yang bangkrut akibat corona. Apalagi usaha-usaha UMKM atau usaha kecil ya, pasti sangat berdampak terhadap pandemi corona ini. Kemudian untuk materi pembelajaran kita ini udah Ibu share di Google Classroom. Nanti Ananda bisa mempelajarinya sebagai bahan referensi atau mempelajarinya lebih lanjut. Kemudian untuk tujuan pelajaran kita pada hari ini, tujuan dan indikator dapat kita lihat di PowerPoint ini. Nah, untuk indikator pembelajaran kita pada pertemuan kita kali ini juga masih membahas tentang KD 31, tapi indikatornya tentang ciri-ciri kewirausahaan yang berhasil, kemudian faktor-faktor keberhasilan wirausaha, faktor kegagalan, pengelompokan, dan sifat-sifat yang harus dimiliki. Tujuan pembelajarannya nanti Ananda setelah mempelajari materi ini diharapkan mampu menguraikan ciri-ciri wirausaha yang berhasil, menjelaskan faktor keberhasilan dan kegagalan, sifat-sifat yang harus dimiliki, serta pengelompokan wirausaha. Nah, untuk materi tersebut kita merencanakannya adalah diskusi. Ya, nanti Ananda akan dibagi dalam beberapa kelompok. Silahkan Ananda pilih anggota kelompoknya sesuai dengan
kenyamanan Ananda untuk bekerja sama. Nanti laporkan sama Ibu nama-nama anggota kelompoknya. Nah, untuk diskusi materi pertemuan kita ini, silahkan Ananda mendiskusikannya dalam kelompok masing-masing. Silahkan ya. Ya, Bu. Kemudian untuk menambah referensi pembelajaran ini, Ananda juga bisa mencari atau men-searching di Google atau di YouTube tentang apalagi faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Nanti bisa Ananda pelajari lebih lanjut, gali lagi informasi yang ada di sana. Apalagi pada saat sekarang ini banyak perusahaan yang gagal akibat atau bangkrut akibat pandemi COVID, ya kan? Ya kan Ananda? Iya, Bu. Baiklah Ananda, untuk pertemuan kita kali ini kita akan diskusi sesuai dengan materi yang telah Ibu bagikan, yaitu tentang ciri-ciri, sifat-sifat yang harus dimiliki, pengelompokan, dan faktor keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Nah, silakan kelompok 2 untuk mendiskusikannya. Kita akan mendiskusikan materi yang telah diberikan oleh Bu Eti. Materinya yaitu ciri-ciri kewirausahaan yang berhasil, sifat-sifat yang harus dimiliki, kemudian pengelompokan, dan faktor penyebab terjadinya kegagalan dan keberhasilan wirausaha. Apakah ada yang bisa untuk menjelaskan materi yang telah diberikan oleh Bu Eti? Ciri-ciri kewirausahaan yang berhasil: 1. Selalu berusaha meningkatkan kemampuan dan ketangguhan perusahaan. 2. Berusaha dan mengenalkan kekuatan dan kelemahan. Dan selalu berusaha mendapat keuntungan melalui berbagai keunggulan dan memuaskan konsumen. Berpikir dan bertindak strategis. Ciri-ciri kemampuan berusaha unggul yaitu bisa kreatif, cari dan menciptakan peluang para pekerja, antisipatif terhadap perusahaan dan perubahan, dan akomodatif. Selalu berupa mencapai dan menghasilkan karya bakti, berani mengambil risiko serta mampu mempertimbangkan dan berusaha menghindari. Dan adapun ciri-cirinya atau sifat-sifat yang harus dimiliki wirausaha yaitu percaya diri, kreativitas, berorientasi pada tugas dan hasil, berorientasi ke masa depan, pengambilan risiko, kearifan dan kepemimpinan. Demikianlah pendapat dari Jud. Teman-teman gimana? Oke, selanjutnya untuk pengelompokan yang akan disampaikan oleh Reksa. Di masa pandemi COVID sekarang, banyak perusahaan yang bangkrut karena COVID-19. Faktor-faktor penyebab terjadinya kegagalan dan keberhasilan wirausaha, apakah ada yang bisa untuk menyampaikan materinya? Kalau menurut Ilham, faktor-faktor kegagalan dari sebuah kewirausahaan adalah yang pertama, tidak adanya manajemen yang baik atau manajemen yang buruk. Tadi maksudnya di situ tuh kurang bisanya seorang wirausaha dalam menjelaskan atau mengatur manajemen dinding dengan baik gitu. Jadi kurang bisanya seorang wirausaha mengatur sebuah usaha. Yang kedua, untuk belajar dari kegagalannya belum ada. Yang ketiga, tidak adanya diferensiasi atau yang membedakan antara bisnis yang kita punya dengan bisnis yang lain gitu. Yang keempat, kurang adanya modal. Yang kelima, mengabaikan kebutuhan pelanggan. Nah, di samping faktor-faktor kegagalan, tentu ada faktor-faktor yang membuat wirausaha usaha yang kita jalani itu berhasil. Faktor-faktor yang bisa menyebabkan keberhasilan tersebut, yang pertama, adanya kerja keras. Kerja keras di sini, setiap pengusaha yang sukses pasti adanya kerja keras di belakang sebuah usaha tersebut. Makanya usaha yang dibimbingnya atau yang dibinanya jadi sukses. Yang kedua, kerjasama dengan perusahaan yang lain.
ketika kita membuka sebuah usaha, tentu kita butuh sebuah relasi kan namanya. Nah, di situ tuh kita bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain, bisa dengan membuat kontrak atau menjalin kerjasama. Yang ketiga, penampilan yang baik. Nah, untuk menjadi seorang wirausaha, tentu kita harus berpenampilan yang baik atau berpenampilan yang sopan atau disiplin agar bisa menarik pelanggan kita atau konsumen kita tertarik pada usaha kita. Nah, yang keempat itu kita harus yakin. Nah, seorang wirausaha itu harus yakin akan kemampuan dirinya sendiri. Gimana caranya kalau seorang wirausaha tidak yakin dengan kemampuan yang dia punya? Pasti gagal dong usahanya. Itu yang keempat. Yang kelima, bisa mengambil keputusan dengan tepat. Bisa mengambil keputusan dengan tepat di sini yaitu jangan pernah ragu dalam mengambil suatu keputusan. Kita seorang pemimpin, jadi keputusan yang kita ambil menentukan bagaimana usaha kita akan maju ke depannya, gitu kan. Jadi ya dalam pengambilan keputusan tentu harus ada pikiran yang matang atau dipikirkan secara betul-betul agar usaha kita semakin maju. Itu pendapat menurut Ila. Bagaimana dengan yang lain? Menurut pendapat saya, penyebab bisnis gagal pada masa pandemi. 1. Tantangan finansial. Memberikan harga lebih rendah bisa menjadi strategi yang bagus untuk mulai bersaing. 2. Manajemen yang tidak memadai. Ketajaman tim manajemen atau pemilik bisnis menentukan kesuksesan bisnis. Pemilik bisnis yang baik akan mendelegasikan ukuran yang tidak mereka pahami dengan baik. Sehingga tim manajemen yang kuat adalah salah satu tambahan utama bisnis kecil. 3. Perencanaan bisnis yang tidak efektif. Rencana yang baik harus siap beradaptasi dengan perubahan besar atau industri. 4. Kecelakaan pemasaran. Dan demikianlah menurut pendapat saya. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Hasil diskusi nanti silahkan dikumpulkan atau kirimkan di Google Classroom ya. Terima kasih Ananda. Oke, Bu. Baiklah Ananda, setelah diskusi yang telah kalian lakukan, nanti hasil diskusinya itu jangan lupa untuk Ananda sharekan ya, atau kumpulkan tugasnya di LKPD akhir nanti, atau dikirimkan di Google Classroom. Baiklah, dengan berakhirnya diskusi kelompok kita, apa yang dapat kita simpulkan dalam materi kita hari ini? Ayo, siapa? Bu Maulana, Bu. Ya, Maulana silakan. Untuk kesimpulan materi hari ini, penyebab banyak UMKM bangkrut saat pandemi COVID-19. Yang pertama, pembatasan sosial yang ditetapkan pemerintah. Yang kedua, pendapatan di bawah normal. Yang ketiga, akutas jual beli menurun. Yang keempat, bahan baku sulit didapat dan semakin mahal. Yang kelima, jalur pendistribusian terhambat. Yang keenam, penyedia barang dan jasa tidak dapat beroperasi. Nah, selanjutnya, strategi yang bisa dilakukan usaha kecil dalam menghadapi pandemi sebagai penyebab bisnis gagal. Langkah-langkahnya yang diambil yaitu yang pertama, menyamankan likuiditas. Salah satu tantangan usaha kecil selama pandemi adalah mengakses uang tunai. Terus yang keduanya, memastikan akses ke modal merupakan langkah selanjutnya. Memiliki hutang untuk bisnis pemula merupakan hal yang wajar. Namun hal itu bisa menjadi beban yang sangat besar pada pandemi COVID-19. Terus yang ketiga, berpartisipasi dalam proses kebijakan sebagai pelaku usaha. Pemilik usaha kecil bisa memberikan suaranya
Jarak tidak menjadi penghalang. Nah, hanya itu Bu yang dapat saya simpulkan dari materi pembelajaran hari ini. Terima kasih Maulana atas simpulannya. Jadi begitu banyaknya penyebab kebangkrutan usaha pada saat pandemi saat sekarang ini ya. Mungkin beberapa contoh usaha yang bangkrut bisa kita lihat seperti tempat fitness atau kebugaran, kemudian barbershop, tambah satu lagi mall-mall ya, salah satu contoh-contoh perusahaan yang terdampak COVID. Nah, mungkin untuk yang lainnya bisa Ananda cari juga contoh-contoh perusahaan yang mengalami kegagalan dalam keadaan pandemi COVID seperti saat sekarang ini. Dengan kemudian dengan berakhirnya materi kita pada KD 3.1 atau memahami kewirausahaan dan wirausaha ini, untuk tugasnya Ananda dapat lihat di LKPD ini. Nanti juga hasil-hasil diskusi yang telah Ananda lakukan itu juga bisa dikirimkan di LKPD atau di Google Classroom tersebut. Kemudian untuk mengakhiri KD kita ini, nanti juga Ananda diminta untuk mengerjakan evaluasi harian yang pertama ya untuk minggu depan. Kemudian kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, kita berdoa terlebih dahulu. Berakhirnya pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita bersyukur mulai, bersyukur selesai. Ya, terima kasih Maulana. Alhamdulillah selesai juga. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.